Oke lur, ketemu meneng karo Nyo Agung Titik. Salam ngapa. Di video kali ini saya akan menunjukkan saya baru beli lakbet itu yang prospek yang dicari-cari banyak para pemain. Saya itu mendapatkan lakbet ini dari informasi ini dari postingan, jadi saya beli lakbet ini lewat postingan karena saya suka lakbet tersebut itu lutino. Jadi saya penasaran dengan rupanya dan kelihatan di foto dan di video itu betul-betul prospek dan pasti pemain itu pada suka dan sering untuk dijadikan bahan konslet. Tapi sebelum saya menunjukkan ini lakbet yang saya baru beli, yang ciri-cirinya itu bagus dan dicari banyak orang, buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Saya itu sudah lama mencari-cari lakbet yang berciri-ciri seperti ini dan akhirnya nemu juga sama dengan keinginan saya, itu warnanya lutino, karena saya penasaran dengan lakbet lutino karena saya sering mencetak bakalan itu seringnya warna biasa, warna hijau, palamas, paskun, biru. Itu saya penasaran dengan lakbet lutino, akhirnya saya ini nemu juga warna lutino. Jadi saya senang sekali, untuk ciri-cirinya juga bagus. Nih lakbet lutino yang akan saya cetak untuk menjadi gacoan selanjutnya. Tapi seringnya saya kalau mencetak itu bahan-bahan udah baru beli baru seminggu atau 2 minggu udah kelihatan bakatnya, langsung teman-teman itu pada main, jadi nggak sempat untuk sampai nyetak untuk konslet. Jadi rata-rata paling seminggu atau 2 minggu itu main langsung dibayar temen. Tapi untuk kali ini lutino ini saya akan fokus, ini saya tidak akan jual. Karena saya penasaran, belum pernah mencetak lakbet lutino. Karena saya suka dari segi postur, segi paruh, segi klepnya juga saya suka. Jadi inilah lakbet yang saya beli. Dari ciri-ciri dari postur kepalanya itu, kepala, leher dengan badan itu simetris. Dalam arti simetris itu dari kepala, besarnya leher, besarnya badan, panjang itu sama-sama besarnya sama. Kadang-kadang kan lakbet kebanyakan itu kalau untuk kepalanya besar itu lehernya lebih kecil, dan untuk segi dari postur tubuh semok. Itu seharusnya yang banyak dicari pemain untuk dijadikan bahan gacoan atau untuk dicetak untuk konslet, itu yang seperti ini. Jadi itu benar-benar dari kepala, leher, panjang badan dan postur itu benar-benar seimbang dan simetris. Jadi buat kalian yang ingin membeli bahan-bahan yang ingin dicetak untuk menjadi gacoan, saya sarankan untuk membeli lakbet yang seperti ini. Jadi ciri-ciri lakbet ini itu dari segi kepala itu lebih tidak terlalu besar dan lehernya panjang. Untuk dari segi mata itu, matanya tajam, sorot matanya itu lebih tajam. Untuk dari klep itu kebanyakan bisa kalian lihat itu
lakbet yang sering konslet itu rata-rata yang mempunyai klep tebal dan untuk matanya kelihatan lebih sipit. Jadi buat kalian itu harus benar-benar memilih dengan seksama. Untuk paruh biasanya lakbet itu harus diimbangi dengan postur ini kecil panjang, itu paruhnya harus ikutan kecil. Jadi kalau lakbet itu semok, paruhnya harus besar. Jadi pintar-pintar kita memilih bahan yang untuk dijadikan gacoannya. Dari segi berdiri, kalau lakbet yang bagus dan mempunyai bakat prospek itu dari berdiri sudah kelihatan. Dari kakinya itu rapat, dari berdirinya itu tegas, dan seperti kenari itu kalau YS itu kelihatan lebih tinggi lah. Untuk dari segi ekor itu, ekornya dari ujung ekor sampai pangkal itu panjang. Untuk dari segi sayap juga bisa dilihat lah, burung kalau sudah mapan itu dan sudah siap untuk diolah itu sayapnya itu menyilang. Dalam arti menyilang tidak cuma salah-salah menyilang, tapi menyilangnya itu lebih lebih ke atas lah, nggak cuma asal nyilang. Jadi ini benar-benar sempurna bahan gacoan. Dengan memiliki ciri-ciri tersebut, saya jamin lah lakbet itu prospek untuk dijadikan gacoan. Karena kalau pemain-pemain besar, orang-orang sudah paham itu mencari lakbet itu yang berciri-ciri seperti ini buat dijadikan lakbet konslet. Lakbet vector sama konslet itu ciri-cirinya juga beda. Jadi kalau kalian milih lakbet vector tidak seperti ini, tapi jika kalian ingin mencetak untuk lakbet konslet, bahan untuk dijadikan lakbet konslet, ini salah satu contoh bahannya. Untuk dari segi pakan, saya langsung kasih millet kenceng. Kebetulan ini produk pakannya saya pribadi, ini racikan Dewa, produknya Bung Titik. Ini pakan ini berfungsi untuk meningkatkan birahi, mempercepat lakbet berbunyi, tidak membuat lakbet langsung jadi konslet, tidak. Tapi millet ini cuma berfungsi untuk mempercepat bunyi, mempercepat metabolisme tubuh agar lakbet, perkembangan lakbet itu lebih cepat dibandingkan dengan millet biasa. Kalau cuma menggunakan millet polos atau millet itu perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan racikan. Karena racikan ini saya buat dari bahan-bahan alami dan sudah dicampur dengan doping. Untuk pakan juga saya memiliki 3 variasi. Untuk dari campuran bahan alami murni itu ada, juga yang sudah dicampur dengan doping dosis rendah juga ada. Tapi ini saya kalau menggunakan untuk lakbet itu yang dosisnya tinggi, jadi lebih cepat untuk menaikkan birahi agar lebih cepat memproses pencetakan lakbet tersebut. Ini menurut yang punya itu lakbet ini dulunya itu durasinya mencapai 1 menit lebih.
Tapi saya percaya, saya melihat dari berdirinya saja saya sudah percaya, terus diimbangi dengan kepalanya, lehernya, terus ada apa, dada belah itu, jadi bulunya itu tengah-tengahnya ada garis, itu dada belah lebih cenderung lakbet, pasti ngekeknya itu bisa dicetak panjang. Jadi saya yakin itu apa yang punya itu, yang menjual tidak bohong, karena orang-orang kalau sudah berpengalaman bermain lakbet dan sudah lama itu pasti sudah paham lakbet mana yang bagus dan mana yang jelek, mana yang prospek, mana yang tidak. Jadi begitulah, ini sebetulnya adalah tutur kata dari orang yang punya itu birahinya tinggi, karena di orangnya dikasih pakan apa, millet, erbot ya, yang apa buat lakbet. Tapi sebetulnya itu bukan apa, bukan birahinya tinggi. Jadi dari dikasih pakan tersebut tidak diimbangi dari segi perawatan. Itu apa, bukan burung itu birahi rusak atau apa, itu bukan. Sebetulnya itu burungnya sudah birahinya naik, tapi tidak diimbangi dengan perawatan yang konsisten. Jadi birahinya tidak stabil dan apa, sangat rugilah dijual. Jadi saya beruntung ini saya mendapatkan ini. Untuk proses pertama saya kasih pakan kencang sekalian, terus distabilkan birahi dan rajin melakukan proses apa, pengembunan. Karena lakbet, kunci lakbet betina dengan lakbet jantan itu, kalau jantan nggak diembun nggak masalah, tapi kalau lakbet betina itu wajib diembunkan. Itu karena betina itu lebih sensitif dari segi birahinya, jadi harus rajin diembunkan. Dan untuk pemandiannya juga harus benar-benar ekstra. Jadi untuk merawat bahan betina itu harus benar-benar betul ekstra dan memerlukan waktu yang cukup untuk apa, benar-benar merawatnya. Jadi pengembunan itu wajib, terus dijemur. Karena ini lutino mata merah, untuk penjemuran cukup 10 menit sampai 15 menit, jangan dijemur terlalu lama karena lakbet mata merah itu sangat sensitif dari kena sinar matahari. Jadi saya sarankan buat kalian-kalian yang mempunyai bahan-bahan gaco atau gaco itu jangan menjemur itu terlalu lama, karena mata merah itu sangat sensitif terhadap sinar matahari. Untuk proses pemandian itu buat apa, mengimbangi pakan kenceng itu bisa dilakukan pagi. Kalau betina itu harus benar-benar pagi, itu mandi sampai basah, jemur sebentar, angin-anginkan, mandi lagi, angin-anginkan, mandi lagi, itu sekitar 3 kali. Karena proses menyentabilkan birahi betina itu harus benar-benar ekstra. Juga harus wajib yang namanya mandi malam. Kalau jantan itu nggak mandi malam nggak apa-apa, cukup itu mandi pagi. Tapi kalau beda, kalau betina itu harus benar-benar ekstra. Jadi kalian kalau mau apa, mau membeli bahan-bahan gacoan itu ya, ini saya sarankan, ini menurut versi saya, kan setiap pemain beda-beda. Jadi kalau ini menurut kalian itu bagus, ya diambil sisi positifnya saja dan dicontoh. Kalau ini tidak bagus jangan dicontoh. Jadi di sini saya cuma berbagi
cara-cara saya itu memilih bahan-bahan yang bagus untuk dicetak, bahan-bahan prospek, bahan-bahan yang dijadikan vektor, bahan-bahan yang dijadikan konslet, karena tidak semua lakbet kalau vektor tidak bisa dijadikan konslet. Itu harus benar-benar mengetahui karakter lakbet tersebut. Pintar-pintar kalian itu harus mengetahui karakter lakbet tersebut. Kalau vektor dijadikan konslet itu saya rasa kurang bagus lah. Jika kalian ingin mencetak konslet itu beli bahannya harus yang tipe-tipe konslet. Jika kalian ingin vektor itu membelinya harus yang berciri-ciri lakbet vektor. Jadi sampai di sini di video kali ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberitahu cara perawatan yang baik untuk mengimbangi lakbet warna lutino mata merah. Itu mengimbangi pakan kencang itu dari faktor perawatan, settingan pakan kencang untuk mengimbangi agar stabil itu bagaimana. Jadi saya akan buatkan perawatannya di video selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Ingat, subscribe gratis.